Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pengamatan dan interpretasi pengecatan sumsum tulang, giamsa, dan sitokimia. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah preparat giamsa dan sitokimia yang sudah jadi, mikroskop, dan oil imersi. Pertama, melakukan pengamatan preparat giamsa. Yang diamati pada preparat giamsa adalah selularitas, kemudian megakariositik, lalu sel dominan pada zona baca trial. Selularitas diamati pada mikroskop dengan perbesaran objektif 10 kali. Selularitas yang kita amati adalah berupa fragmen-fragmen yang ada di ujung. Ada 3 kriteria selularitas yang diamati, antara lain hiposeluler, hiperseluler, dan normoseluler. Untuk menilai ketiga kriteria selularitas ini, kita dapat melihat atau membandingkan rasio antara sel lemak dan sel hemopoietik. Untuk kriteria hiposeluler, presentasi sel lemak lebih dari 25%, sedangkan presentasi sel hemopoietik kurang dari 75%. Untuk kriteria hiperseluler, presentasi sel lemak kurang dari 25% dan persentase sel hemopoietik lebih dari 75%. Kemudian kriteria normoseluler, untuk sel lemaknya kurang lebih 25% dan sel hemopoietiknya kurang lebih 75%. Ini adalah bangunan fragmen sumsum tulang. Penilaian selularitas pada fragmen sumsum tulang ini adalah hiperseluler karena sel lemak kurang dari 25% dan sel hemopoietik lebih dari 75%. Sehingga pada fragmen ini tampak warna ungu lebih padat. Itu adalah sel hemopoietik. Ini adalah bangunan fragmen selularitas dengan kriteria hiposeluler. Bisa kita lihat, persentase sel lemaknya lebih dari 25% dan sel hemopoietiknya kurang dari 75%. Bangunan yang bulat berwarna putih itu adalah sel lemak dan yang berwarna ungu itu adalah sel hemopoietik. Ini adalah bangunan fragmen dengan kriteria selularitas normoseluler. Bisa dilihat, persentase sel lemak kurang lebih 25% dan persentase sel hemopoietik kurang lebih 75%. Selanjutnya, amati sel megakariosit dengan lensa objektif 10 kali dan 100 kali. Dengan lensa objektif 10 kali, cari adanya trombosit muda atau megakariositik yang ada pada sekitar fragmen dan zona trial. Kemudian dengan lensa 100 kali, amati stadium maturasi apa saja yang ada. Dalam keadaan normal, trombosit muda ada, namun tidak terlalu banyak. Dengan stadium maturasi lengkap dan metamegakariosит adalah maturasi terbanyak. Ini adalah tampilan sel trombosit muda atau megakariositik pada objektif 10 kali. Bisa dilihat, sel berinti yang berukuran besar berbentuk bulat itu adalah sel trombosit muda atau megakariositik. Kemudian kita amati dengan lensa objektif 100 kali untuk memperjelas stadium maturasinya. Ini adalah sel trombosit muda stadium megakariosit. Megakariosit ciri-cirinya inti multilobuler, sitoplasma terlihat ada trombosit tetapi belum matang, dinding sel kompak, tidak lisis, atau belum ada defragmentasi trombosit. Ini adalah sel metamegakariosит. Ciri-cirinya, inti sel multilobuler lebih banyak dari megakariosit, dengan dinding sel yang sudah pecah atau lisis, sehingga mengalami defragmentasi. Ini adalah sel promegakariosit.
Ciri-cirinya, inti berlobus, kromatin inti longgar, anak inti atau nukleoli bisa ada bisa tidak, sitoplasma sedikit lebar, dan ukuran sel sedikit besar. Sitoplasma berwarna biru dan tidak ada trombosit di dalamnya. Ini adalah megakaryoblast. Ciri-cirinya, inti satu atau tidak berlobus, kromatin longgar, ada nukleoli atau anak inti, sitoplasma sempit, dan ukuran selnya kecil. Selanjutnya, kita menilai atau mengamati sel dominan pada zona trail dengan objektif 100 kali. Yang kita amati adalah apakah di situ dominan sel blast atau sel muda, ataukah dominan dari seri limfosit atau limfositik, mulai dari prolimfosit sampai limfosit, ataukah mielositik, mulai dari promyolosit sampai segmen, ataukah dari seri eritrositik, mulai dari proeritroblast sampai eritrosit, dan ataukah sel plasma. Ini adalah tampilan pengamatan sel dominan pada zona trail dengan objektif 100 kali. Di sini kita melihat bahwa sel yang dominan dari seri mielositik atau granulositik. Tampak stadium mulai dari promyelosit sampai segmen. Terlihat di sini. Ini adalah tampak pengamatan dominan sel blast. Bisa dilihat sel blast dengan ciri-ciri ukuran sel besar dengan adanya nukleoli atau anak inti dan kromatin masih longgar. Selanjutnya, melakukan pengamatan pengecatan sitokimia, SBB, PAS, dan Lipen. Untuk ketiga pengecatan sitokimia ini, yang kita amati sama. Kita mengamati pada zona trail atau core, yang diamati adalah banyak atau sedikitnya sel yang bereaksi positif dan negatif. Ini adalah contoh hasil pengecatan SBB dengan reaksi positif. Dapat dilihat sel-sel dengan sitoplasma yang bergerula berwarna hitam itu adalah reaksi SBB positif. Ini adalah tampilan hasil pengecatan PAS. Sel dengan sitoplasma yang bergranula kemerahan itu menunjukkan bahwa reaksi PAS positif. Ini adalah hasil pengecatan Lipen. Bisa dilihat sel berinti dengan granula kehijauan itu menunjukkan reaksi Lipen positif. Kontrolnya kita bisa melihat sel eritrosit di sekitarnya yang berwarna hijau. Selanjutnya, melakukan pengamatan sitokimia Fe. Pada pengecatan sitokimia Fe yang kita amati adalah ada atau tidaknya partikel besi yang berwarna kebiruan di dalam fragmen. Pengamatan dilakukan dengan objektif 10 kali dan 100 kali. Penentuan hasil menggunakan sistem scoring mulai dari 0 atau negatif sampai 6 positif. Pertama, dengan objektif 10 kali, apabila sudah terlihat adanya partikel besi, baik sedikit ataupun banyak, artinya partikel besi cenderung meningkat. Biasanya penentuan scoring antara 3 positif sampai 6 positif, tergantung dari banyak atau tidaknya partikel besi yang terlihat. Apabila dengan objektif 10 kali, partikel besi terlihat samar-samar, perlu dilakukan pengamatan dengan objektif 100 kali untuk memperjelas. Bila terlihat ada partikel besi atau agregat, menunjukkan partikel besi menurun. Penentuan skor biasanya antara 1 positif sampai 2 positif, tergantung dari banyak atau sedikitnya partikel besi yang terlihat. Apabila dengan objektif 10 kali dan 100 kali tidak terlihat adanya partikel besi, maka scoring menunjukkan negatif.
Ini adalah tampilan hasil pengecatan Fe. Dapat dilihat di situ ada partikel atau agregat besi berwarna kebiruan yang ada di dalam fragmen. Ini adalah pengamatan dengan objektif 10 kali. Di situ terlihat partikel atau agregat besi yang berwarna kebiruan terlihat sedikit. Maka dapat ditentukan skornya bisa 3 positif sampai 4 positif. Setelah melakukan pengamatan pada seluruh preparat pengecatan giamsa dan sitokimia, kemudian tulis hasil pada lembar pengamatan. Untuk pengamatan yang pertama, pengamatan pengecatan giamsa yang diamati selularitas. Hasil pengamatan menunjukkan hiperseluler. Kemudian pengamatan megakariosit atau pengamatan sel trombosit muda. Di situ banyak ditemukan semua maturasi dari seri trombosit. Lalu pengamatan ketiga untuk giamsa, sel yang dominan pada zona trail, ditemukan banyak sel dari seri mielositik atau granulositik. Kemudian pengecatan sitokimia SBB yang diamati dominan reaksi positif atau negatif pada zona trail atau core, ditemukan dominan reaksi SBB positif. Lalu sitokimia PAS dominan reaksi negatif. Kemudian lipen dominan reaksi negatif. Kemudian untuk pengecatan Fe, scoring menunjukkan 3 positif. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat kita simpulkan bahwa pasien mengalami CML atau chronic myelocytic leukemia. Dengan alasan pada pengecatan giamsa, selularitas yang diamati diperoleh hyperseluler, lalu banyak ditemukannya semua maturasi dari trombosit muda atau megakariositik, kemudian sel dominannya dari mielositik atau granulositik. Lalu untuk pengecatan sitokimia dengan hasil predominan positif, sedangkan PAS dan liven dinyatakan negatif. Lalu Fe diperoleh hasil 3 positif. Maka hasil pengamatan kita ini menunjukkan bahwa pasien mengalami CML atau chronic myelocytic leukemia. Sekian tutorial pengamatan dan interpretasi pengecatan sumsum tulang giamsa dan sitokimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.